Pagi anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita kembali dalam proses pembelajaran daring IPA kita dengan materi baru tentang pewarisan sifat. Tadi kita sudah melakukan absen melalui WA, maka kita lanjut dengan penjelasan materi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mensyukuri atas segala anugerah cinta kasih Bapa terhadap kami semua, terutama anak didik kami yang mana sampai saat ini kami semua tetap dalam keadaan sehat, tetap merasakan nafas kehidupan ini. Bapa dalam surga, berkati kami dalam proses pembelajaran ini. Semoga apa yang kami dengar, yang kami baca, dan kami peroleh dari guru yang mengajar kami hari ini, kami boleh mengerti, dan kami boleh paham, dan kami boleh pakai demi kelanjutan hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, materi hari ini bab yang ketiga, yaitu pewarisan sifat. Nah, di dalam materi pewarisan sifat ini, dengan tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan tentang proses pewarisan sifat. Buka buku paket kalian semua di halaman 40. Di situ ada peta konsep. Peta konsepnya itu pewarisan sifat, ya, terbagi menjadi 3, yaitu materi hereditas, yang kedua mekanisme pewarisan sifat, yang ketiga pola pewarisan sifat. Pada materi hereditas kita akan bahas tentang sel, kromosom, DNA, dan gen. Sedangkan mekanisme pewarisan sifat itu ada 2, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pewarisan sifat atau pola pewarisan sifat itu ada persilangan monohibrid, penyakit keturunan, persilangan monohibrid, dihibrid, penyakit keturunan, dan penurunan golongan darah. Pada penyakit keturunan nanti kita akan bahas tentang penyakit hemofilia, buta warna, albino, anemia, bulan sabit, dan diabetes. Nah, kita lihat di halaman 41. Kalian di dalam buku kalian semua tentang Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup di bumi dengan keistimewaan tersendiri. Setiap makhluk hidup merupakan individu unik yang berbeda dengan individu lainnya. Coba kalian perhatikan gambar 2 anak kembar di samping. Menurutmu, apakah kedua anak kembar itu memiliki ciri-ciri fisik yang sama? Kalau saya, tidak. Ada satu yang agak besar, ada yang satu yang kecil. Ada satu yang terang kulitnya, ada yang satu yang agak gelap kulitnya. Ya, pasti saja ada perbedaan. Nah, menurutmu apakah kedua anak kembar itu memiliki ciri-ciri fisik yang sama? Kalau saya, belum tentu. Apakah kedua anak tersebut tidak memiliki perbedaan sedikit pun? Pasti ada. Mungkin sepintas kita tidak melihat adanya perbedaan kedua individu itu. Akan tetapi jika dilihat lebih saksama atau lebih teliti, individu itu pasti memiliki perbedaan ciri walaupun kecil sekali. Selain perbedaan ciri fisik, perbedaan ciri tingkah laku dan kecerdasan pun mungkin akan berbeda. Perbedaan ciri yang dimiliki setiap individu diturunkan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, anak akan menurunkan sifat yang dimilikinya ke keturunan berikutnya.
Proses penurunan sifat setiap makhluk hidup pada keturunannya disebut dengan hereditas atau pewarisan sifat. Ada banyak sifat individu yang dapat diturunkan kepada anaknya. Nah, di sini disuruh lakukan aktivitas berikut untuk melihat sifat fisik apa saja dimiliki suatu individu. Kita lihat. Ya, ciri yang pertama pada gambar pertama ya. Pada gambar pertama. Lihat Ki. Di situ ciri yang pertama rambut keriting. Ya. Rambut keriting. Itu anak pertama. Rambutnya keriting, hidungnya sedikit pesek, matanya agak lebar, ya. Agak lebar dia. Nah, kita lihat anak yang kedua, ya. Dia kulitnya putih, rambutnya pirang, lurus. Ya. Pasti ada perbedaan lain. Bibirnya ya beda dengan yang anak pertama, ya. Nah, yang ketiga, anak yang ketiga, matanya sipit. Ya, matanya sipit. Kulitnya ya sedikit putih. Dari telinganya, dari bibirnya, hidungnya, ya, semua pasti ada perbedaan dan seterusnya. Nah, sekarang dari ketiga gambar tersebut, ya, kalau kita presentasikan ya hasil pengamatan dari 3 gambar tersebut ya. Nah, di situ pasti jelas ada perbedaan. Ya, dari perbedaan. Perbedaan apanya? Pertama tadi rambut. Itu yang paling menyolok. Rambut keriting, pirang, dan hitam lurus. Ya, pertama hitam keriting, yang kedua pirang lurus, dan yang ketiga hitam lurus. Ya, yang berikut perbedaan kulit. Ya, sedikit sawo matang, putih dan agak putih langsat di situ. Ya, kuning langsat di situ. Nah, yang berikut dari segi hidung, itu yang pertama sedikit pesek dan yang ketiga ya, sedangkan yang kedua itu sedikit mancung. Ya. Yang berikutnya pasti dari segi bibirnya, ya, dari segi bibirnya. Dari yang berikut dari mata. Yang itu yang pertama matanya lebar, ya. Yang kedua matanya tidak terlalu lebar, yang ketiga justru sipit. Itu perbedaannya. Nah, oke anak-anakku, mari kita lihat halaman 42. Di halaman 42 itu tentang materi hereditas atau genetik. Sifat anak yang diturunkan dari kedua induknya telah ada sejak pertama kali terbentuknya sigot. Begitu peleburan antara gamet jantan dan gamet betina, sigot. Jadi sifat dari orang tua ke anak terbentuk mulai dari situ. Ya, sifat yang dimiliki ayah akan bergabung dengan sifat yang dimiliki ibu saat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Dalam sel sperma dan sel ovum terdapat materi pembawa sifat yang dinamakan dengan materi hereditas. Apakah materi hereditas itu? Materi hereditas merupakan materi yang menyimpan sifat atau informasi yang diturunkan. Materi hereditas pada organisme adalah molekul DNA, deoksiribonukleik, ya, deoksiribonukleik acid, atau asam deoksiribosa nukleat. Itu yang terbentuk pertama kali. Molekul DNA disusun oleh banyak molekul nukleotida yang membentuk rantai polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas komponen gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Struktur DNA berbentuk rantai ganda yang terpilin atau double helix. Unit-unit pencetak sifat yang terdapat pada DNA disebut gen. Jadi gen adalah unit dari hereditas. Gen terletak dalam kromosom. Kromosom merupakan suatu
struktur DNA dan protein yang terletak di dalam inti sel atau nukleus. Anyaman benang DNA dan protein yang menjadi penyusun kromosom disebut kromatin. Tempat gen di dalam kromosom disebut lokus, ya. Nah, kita lihat gambar di bawah. Ada basa, ada DNA, gen, dan lihat di situ, ya. Ada nukleotida. Nukleotida itu tali terpilin atau ikatan-ikatannya itu, ya. Di situ ada basa, ada timin, ada adenin itu T, V, A, I, ada di situ. Ada timin, adenin, sitosin, dan guanin. Itu pasangannya, ya. Nah, lihat itu fosfat, basa fosfat di situ. Ada situ basa itu ke bawah tangga tali terpilin itu, ya. Ada fosfat, ada gula. Lihat itu ada tanda fosfat, ada lingkaran P, ada segi berapa ini? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5, segi 5, ada gula di situ, ya. Ada gula dan ada tanda, ada warna biru di situ basa nitrogen dan ada warna merah di situ, ya. Ada di situ. Kita lihat di situ. Sitosin, ya. Nah, sekarang pada organisme yang berkembang biak secara seksual terjadi pengaturan jumlah kromosom, yaitu kromosom pada gamet sel kelamin adalah setengah jumlah kromosom pada sel-sel tubuh. Contohnya, dalam setiap sel tubuh manusia terdapat 23 pasang kromosom. Berarti terdapat 46 kromosom. Ya, sel tubuh dari ayahnya 23, sel tubuh dari mamanya 23. Jadi jumlah kromosom tubuh manusia adalah 46. Nah, sekarang pasangan kromosom ini dikenal dengan kromosom homolog. Oleh karena itu, sel tubuh bersifat diploid diberi simbol 2N. Karena berpasangan, jumlahnya genap. Ya, jumlah kromosom tubuh ayah yang diturunkan pada anaknya 23. Ibunya juga 23. Jadi jumlah kromosom yang ada dalam tubuh anaknya itu 46. Jadi jumlah kromosom seluruh tubuh manusia adalah 46. Ya. Nah, sekarang 23 itu terbagi lagi menjadi 2. 22 kromosom autosom atau tubuh bapaknya, 1 kromosom gonosom atau seks. Ya, atau gamet atau kelaminnya. Jadi 23 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin. Itu. 22 kromosom autosom atau tubuh, 1 kromosom kelamin atau seks. Begitu juga dari ibunya. 23 kromosom tubuh dari ibunya, 22 kromosom autosom atau tubuh dan 1 kromosom seks atau kelamin. Jadi itu yang diwariskan pada anak dari kedua orang tua. Ya, 23 ayah, 23 ibu. Jadi jumlah kromosom anaknya 46. Itu. Nah, sekarang karena kromosom pada sel-sel tubuh berpasangan, maka gen-gen pun akan berpasangan. Ya, gen pasti akan berpasangan. Ya, ada basa, ada timin, ada sitosin, ada adenin, ada guanin. Itu dia berpasangan, ya. Pasangan antara fosfat dan gula. Itu. Gen yang terletak pada lokus yang sama akan bertanggung jawab atas sifat yang sama. Itu pada lokus yang sama, ya. Akan bertanggung jawab sifat yang sama. Sepasang gen yang bertanggung jawab atas suatu sifat yang diturunkan itu disebut alel. Ya, pasangan gen yang sama
disebut dengan alel. Itu berletaknya pada lokus yang sama dan sama-sama bertanggung jawab. Sebaliknya, sel kelamin atau gamet memiliki kromosom yang tidak berpasangan sehingga bersifat haploid, maka diberi simbol N. Contohnya, sel kelamin manusia hanya mengandung 23 kromosom. Saat terjadi perkawinan, 23 kromosom dari sel kelamin ayah akan bergabung dengan 23 kromosom sel kelamin ibu. Sehingga diperoleh keturunan dengan jumlah kromosom sama dengan orang tuanya, diploid. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar di bawah, ya. Lihat gambar. Nah, lihat lokus. Ya, lihat lokus, itu namanya lokus. Itu ada pasangan P, P, A, B dengan B. Ini kalau B besar, alelnya B kecil. Ya, alelnya kecil. Kalau P besar, itu pasangan yang sama namanya homosigot. A kecil A, ini yang P besar namanya homosigot dominan. Itu nanti kita lanjut dengan istilah-istilah dalam persilangan. Kalau A kecil pada lokus yang sama, pasangan gen yang sama namanya homosigot resesif. Kalau B besar dan B kecil pada lokus yang sama berpasangan, yang mana B besar alel dari B kecil alel dari B besar, namanya heterosigot. Ya. Oke. Nah, kita lihat di tabel, setiap jenis organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Kita lihat tabel di bawah. Ayam kampung, sel tubuhnya 78, sel kelaminnya 39, berarti 39 dari induk jantan, 39 dari induk betina, jadinya 78. Nah, sekarang kucing, sel tubuhnya 36, berarti sel kelaminnya 19. Ya, 19. Dari ayahnya 19, dari ibunya 19, jadinya 38. Kata 26, berarti dari gamet jantan 13, gamet betina 13. Kalau kacang kapri 14. Ya, berarti dari putiknya 7, dari benang sarinya 7. Padi 24, berarti dari putiknya, ya, dari putiknya 12, dari serbuk sarinya 12. Manusia 46. Jadi sel kelaminnya berarti 23. Dari bapaknya 23, dari ibunya 23. Itu maksudnya. Kromosom dalam tubuh organisme ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Kromosom badan atau autosom atau kromosom somatik yang tidak menentukan jenis kelamin. Jadi kromosom tubuh ini tidak menentukan jenis kelamin, tidak. Sedangkan kromosom seks atau gonosom atau alosom yang menentukan jenis kelamin. Ya. Nah, berarti kromosom badan, autosom atau kromosom somatik tadi kan 23 kromosom tadi. Berarti 22 kromosom tubuh, 1 seks. Jadi seks ini yang menentukan jenis kelamin. Ya. Contohnya, pada sel tubuh manusia terdapat 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang gonosom. Berarti 1 pasang gonosomnya atau kelaminnya. Gonosom manusia terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Jika pasangan gonosomnya XY, maka individu tersebut berjenis kelamin laki-laki. Kalau pasangan gonosomnya XX, berarti jenis kelaminnya perempuan. Itu. Jadi untuk laki-laki pasangan gonosomnya XY, kalau untuk perempuan pasangan gonosomnya XX. Jadi misalnya terjadi peleburan, terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kromosom yang di bawah, ingat ya, pasangan gonosom ayah XY, pasangan gonosom ibu XX. Kalau ayah turunkan Y, gonosom Y kepada anaknya, jadi
ibunya jelas X karena dia pasangannya double X. Maka XX hasilnya, jadi anaknya pasti laki-laki. Tapi kalau ayahnya turunkan gonosom X, ibunya gonosom X, maka anaknya perempuan. Oke, itu maksudnya. Oke anak-anakku, ya, itu sedikit materi penjelasan hari ini, ya. Nanti kita akan lanjut tentang hukum pewarisan Mendel. Ya, terima kasih. Hari ini barangkali tidak ada tugas di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru ada tugas. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan Google Meet. Oke, saya tutup.